Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nukmilu ma'adharatikum fil qiraati ayyuhal waladul muhib lil Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali di sini, membaca kitab, bermajlis, menuntut ilmu yang sebagaimana Allah janjikan melewati kalam Rasulnya alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah permudahkan jalannya menuju surganya. Maka tatkala seseorang menuntut ilmu, mencari sebuah pencerahan, seakan-akan dia sedang menempuh jalan, menempuh perjalanan, menempuh suatu rihlah yang begitu panjang kemana menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya kitab Ayyuhal Walad adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan permintaan dari muridnya yang mengalami dilema, yang mengalami kegalauan karena muridnya ini telah belajar di depan Imam Al-Ghazali, belajar kepada Imam Al-Ghazali dalam waktu yang lama. Bahkan sampai ilmu-ilmu Imam Al-Ghazali dikuasai oleh murid ini. Tetapi meskipun begitu, dilema, overthinking, kegundahan, kegalauan masih tetap datang. Maka seorang murid meminta nasihat kepada gurunya. Maka Imam Al-Ghazali, sebagaimana telah kita ketahui dan telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, mengatakan bahwasanya ayyuhal waladul muhib, wahai anakku, jika engkau mencari nasihat, engkau mencari solusi, maka solusi yang terbaik adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan perkataan baginda Rasulullah SAW. Maka carilah di sana. Dan jika engkau tidak temukan, maka inilah nasihat yang akan aku berikan pada engkau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka nasihat yang pertama, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, alamatul igtirad lillahi istighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu tanda atau ciri menjauhnya Allah dari seorang hamba adalah sibuknya seorang hamba itu pada hal-hal yang tidak bermakna, pada hal-hal yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa poin yang kedua? Poin yang kedua, bagaimana kita untuk memperhatikan pentingnya waktu, menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu jika sudah terlewat maka tidak akan bisa kembali. Jika sudah hilang maka tidak bisa dibeli. Dan jika telah usai, kita telah habis waktunya, maka kita akan dihisab di yaumil qiyamah. Lalu apa nasihat yang ketiga? Bahwasanya kita akan agar selalu memperbanyak amalan, baik itu ketika kita sedang berada di marhalah atau pada umur-umur yang masih muda, ataupun pada umur-umur yang masa mudanya telah usai. Maka hendaknya kita memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di penghujung bulan Sya'ban ini. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah saum. Maka tatkala kita sudah melatih diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban ini, maka tingkatkanlah ibadah-ibadah tersebut di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Lalu Imam Al-Ghazali menekankan juga kepada kita bahwasanya ilmu harus dibarengi dengan amal. Ilmu harus bisa diterapkan dalam kehidupan. Maka apalah artinya ilmu jika hanya sebatas perdebatan belaka? Apa artinya ilmu hanya menyebabkan pertikaian? Maka ilmu, khususnya ilmu syariah, ilmu yang berasal di Al-Quran dan Sunnah, itu harus bisa membawa perdamaian ke dalam dunia, membawa ketenangan dalam kehidupan, sehingga apa yang telah kita pelajari bisa diamalkan, bisa diterapkan. Maka saya berwasiat, saya menasihati diri saya sendiri khususnya
dan para jamaah sekalian agar beramal dengan apa segala ilmu yang kita punya meskipun hanya sedikit, agar beramal dengan apa yang kita ketahui meskipun hanya sedikit. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala memberikan kita sebuah contoh bagaimanakah pentingnya berilmu yang disertai dengan amal. Maka termaktub dituliskan dalam kitabnya Ayyuhal Walad di nasihat selanjutnya. Ayyuhal Muqri, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaykhina Amin. Muqri. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khaliyan wa tayaqqan anna al-ilmal mujarrad la ya'khudul yad. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asharatu asyafin hindiyatin ma aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin fahamila alaihi asadun mahibun ma dhannuka hal tadfa'ul aslihata syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Nah, bagaimana Imam Al-Ghazali menekankan kepada kita, mentanbih, memperingati kepada kita, la takun minal a'mali muflisan. Wahai hamba, wahai seorang muridku, ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan, maka janganlah kau menjadi seseorang yang bangkrut, seseorang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan muflis di sini? Apa yang dimaksud dengan rugi di sini? Apa yang dimaksud dengan bangkrut di sini? Maka pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabatnya, ma dhannuk fi muflis? Ma huwal muflis? Apa itu seseorang yang bangkrut? Bagaimanakah keadaannya? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bahwasanya seorang yang muflis itu adalah seseorang yang bangkrut itu adalah laisa lahu la dirham lahu wala dinaron. Seseorang yang tidak memiliki dirham dan dinar, yaitu seseorang yang tidak memiliki harta, seseorang yang tidak memiliki uang. Maka Rasulullah SAW merespon, al-muflis, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, orang yang berada dalam yaumul hisab dengan begitu banyak amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya kebaikan yang ia kumpulkan di dunia, tetapi ia sering mencela hambanya. Ia sering menghina orang lain. Ia iri pada orang lain. Ia sering mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka apa yang terjadi jika itu dilakukan ketika waktu di dunia? Maka amalan-amalan kebaikan yang telah ia kumpulkan akan dipindahkan kepada para korbannya, akan dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Dan tatkala amalan yang ia kumpulkan telah habis, amalan kebaikannya telah habis, maka apa yang terjadi? Maka keburukan dari orang yang dizalimi itu dipindahkan kepada pelaku tersebut, dipindahkan kepada orang yang zalim tersebut. Maka ikhwanul kiram, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut dari apa? Rugi dari apa? Rugi dengan tidak mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Rugi karena amalan yang kita dapatkan sekarang, yang kita kerjakan sekarang, ternyata kebaikannya diambil oleh orang lain karena kita menzalimi orang, karena kita mengambil hak orang, karena kita berbuat jahat kepada orang lain. Maka Imam Al-Ghazali meneruskan, membuatkan satu percontohan, satu permisalan, satu contoh yang begitu indah. Bagaimana ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Apa itu? Misaluhu lauka na'ala rajulin fi barriyatin, bahwasanya jikalau saja laukana
ala rajulin, seseorang, fi bariyatin, berada dalam gurun. Bariyah secara maknanya bermakna pulau atau bermakna daratan, tetapi yang dimaksud di sini adalah gurun. Asyratu asyafin hindiyatin, maka dia mempunyai 10 pedang Hindiyah dari India. Kenapa harus dari India? Karena India saat itu terkenal akan senjata militernya yang modern, sehingga senjata-senjata dari sana adalah senjata yang paling tajam, senjata paling bagus, dan senjata paling kuat. Ma'aslihatun ukhra, bersama dengan senjata-senjata yang lainnya. Wa kana rajulu syuja'an, dan orang tersebut, laki-laki tersebut yang berada dalam gurun itu syuja'an, adalah seorang yang pemberani. Wa ahlal harb, bahkan mempunyai pandai dalam berperang. Dia jago dalam berperang. Sudah melewati perang yang begitu banyak jumlahnya, tidak terhitung pengalamannya. Tapi fahamila alaihi asadun mahib, dan tiba-tiba datang kepada dia. Hamila alaihi bermakna ata bimufajaah. Asadun mahibun, apa yang datang padanya? Apa yang datang tiba-tiba itu? Asadun mahib, singa mahib yang begitu luar biasa, yang begitu ganas, memancarkan aura intimidasi, memancarkan aura ketakutan, sehingga membuat kita merasa takut, ingin berlari. Ketika melawannya serasa sulit. Maka Imam Al-Ghazali, ma dhannuk, apa pendapatmu wahai ayyuhal walad, apa pendapatmu wahai anakku? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha? Apakah pedang ini akan bisa bergerak sendiri untuk membela kamu dari singa tersebut? Bila isti'maliha wa darbiha, tanpa kamu gerakan. Wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahrik wa darb. Dan sebagaimana kita ketahui, jika pedang tersebut hanya dibiarkan tergeletak begitu saja, tanpa kita pegang, tanpa kita gerakan, tanpa kita hunuskan pada singa tersebut, maka tidak bisa bermanfaat. Maka pedang ini akan bermanfaat jika kita gerakan. Maka pedang ini akan bermanfaat jika kita pegang, jika kita hunuskan untuk menghalau singa tersebut. Dan ketika Imam Al-Ghazali memisalkan, memberikan contoh tersebut, seakan-akan ingin memberikan kita ibrah, pelajaran, bahwasanya asadun muhib, permasalahan-permasalahan itu ja'a, datang bimufajaah, datang dengan hal yang tiba-tiba, datang tanpa pemberitahuan. Maka tatkala singa itu datang, permasalahan itu datang, apakah kita bisa stop menghentikannya? Wah, singa, santai dulu. Ini kita lagi siap-siap nih, mau ngambil dulu pedangnya, diasah dulu. Setelah diasah, oh sudah kuat, ya singa datanglah. Tidak seperti itu. Pada kenyataannya, ketika singa itu datang, ketika permasalahan itu datang tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan, maka di sanalah ilmu dan amal, ilmu yang dibarengi dengan diamalkan itu bisa bermanfaat pada kehidupan. Lalu Imam Al-Ghazali memisalkan, memberikan kita contoh yang lain. Apa itu contohnya, ya ayyuhal muqri? Fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil 'amal. Bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan bait yang begitu pendek bacaannya, tetapi begitu dalam maknanya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fakadha law qara'a rajulun, jika saja seorang itu, seorang laki-laki ataupun perempuan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, qara'a, membaca mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, membaca ratusan ribu masalah ilmiah, wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha, dan dia belajar tentang masalah tersebut dan mengajarkan masalah itu, walam ya'mal biha,
tetapi tak dia amalkan, tak ia terapkan dalam kehidupan, la tufiduhu illa bil amal. Maka apa artinya ilmu tersebut? Apa artinya waktu-waktu yang ia telah habiskan? Apa artinya tenaga yang telah ia kerahkan untuk menyingkap suatu permasalahan? Maka ada seorang yang datang, ya Imam, saya telah hafal kitab Al-Bukhari seluruhnya. Oh, telah hafal, insya Allah. Sebutkanlah satu, innamal a'malu bin niyat, bahwasanya segala perkara itu diawali dengan niat. Terus ditanya oleh seorang imam tersebut, wahai muridku, ma huwa niyat? Terus apa itu niat katanya? Misyarif, saya gak tahu apa itu niat. Gak ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari niat itu apa. Maka disinilah kekurangannya. An-niyatul qasdu, itu tidak ada tuh, bahwanya niat itulah sesuatu maksud. Itu tidak ada, tidak tertuliskan. Maka seorang imam tersebut memberikan nasihat kepada muridnya. Wahai muridku, maka tambahkanlah pada setiap satu halaman yang lain. Artinya pada setiap satu halaman, carilah penjelasan, syarah dari guru ataupun dari kitab untuk menjelaskan hadis yang tertulis dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karena hadis hanya dibaca saja tanpa diamalkan, tanpa tahu maksudnya, la faidatalah, kurang bermakna dalam kehidupan. Maka bagaimana kita menjadikan apa yang kita pelajari, menjadikan ilmu yang kita dapatkan itu bermakna, itu berfaidah, bisa diamalkan dalam kehidupan. Maka tatkala kita belajar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tatkala kita belajar bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka terapkanlah kalimat ini dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan kita mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala makhluknya yang ia ciptakan, itu mempunyai ayat, mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala ia mendapatkan sesuatu yang, melihat sesuatu yang begitu luar biasa, oh hada min Allah, bahwa ini dari Allah, Masya Allah. Dan tatkala ia melihat sesuatu yang dipandang kurang bagus, ia berkata subhanallah, maksudnya Allah, bahwasanya perbuatannya juga subhanallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala juga. Tetapi bagaimana kita merespon itu? Bagaimana kita membuat cara kita berpikir segala sesuatu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Imam Al-Ghazali juga memberikan permisalan lain. Apa itu? Memberikan contoh lain. Apa itu? Nah, Wa mithaluhu law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyyun yakunu ilajuhu bis-sakanjubin wal kashkab. Nah, kembali lagi Imam Al-Ghazali memberikan kita contoh-contoh yang baitnya, kata-katanya begitu singkat tetapi maknanya begitu padat. Apa hal tersebut? Wa mithaluhu law kana li rajulin, bahwasanya jika ada seorang laki-laki hararatun wa maradun safrawiyun. Safrawiyun huma. Iya, seorang lelaki ini ditimpa sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit demam. Yakunu ilajuhu, dan obatnya bisakan jubin wal kashkab. Sakan jubin wal kashkab adalah sejenis ramuan di zaman tersebut yang berfungsi untuk mengobati demam itu. Maka apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima. Fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima. Maka seorang laki-laki tersebut tidak mungkin, bukan tidak mungkin, apa faidahnya jika obat itu tidak ia makan, jika obat itu tidak ia konsumsi untuk menghilangkan penyakitnya. Ma faidatalah. Tidak ada faidahnya. Meskipun kita tahu bahwasanya kesembuhan itu hakikatnya dari Allah. Tetapi bagaimana cara kita menyambut
bagaimanakah cara kita menjemput kesembuhan tersebut? Maka Imam Al-Ghazali dengan banyaknya permisalan ini ingin menekankan kepada kita, khususnya kepada muridnya ini, ayyuhal waladul muhib, bagaimana pentingnya ilmu disertai dengan amal. Bagaimanakah pentingnya ilmu disertai dengan amal? Apakah pedang bisa bergerak sendiri? Apakah obat bisa menyembuhkan sendiri tanpa kita makan? Apakah kitab yang kita kumpulkan ini bisa menjawab pertanyaan kita tanpa kita baca? Dan Imam Al-Ghazali memberikan permisalan yang lain. Apa itu? Karmai duhizari rutul bar ma'i tama nakhura nabashadat sidayi. Nah, ini agak sulit untuk dipahami karena ini adalah bahasa Persia yang artinya kurang lebih seperti ini. Lau afraqta ala fayratin khamran fil qu'usi wal aqdahi la takunu suqrana wa majnunan ma lam tashrabuhu. Maka jika engkau dihadapkan atau menemukan khamar tetapi engkau tidak meminum khamar tersebut, maka engkau tidak akan menjadi mabuk. Sebab apa maksudnya? Al-ilmu bila amalin la faidata laha. Ilmu tanpa ada pengamalan, ilmu tanpa diaplikasikan, ilmu tanpa diterapkan dalam kehidupan, maka tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Walau qara'ta al-ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'indan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Kama qala Allah ta'ala wa anna laysa lil insani wa laysa lil insani illa ma sa'a. Faman qala inna hadhihi al-ayah mansukhatun biqouli alaihi salam idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin. Al-hadith. Fal mansukhu huwa hadzal qail. Wal in kanat mansukhatan fama taqulu fi qouli ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan jazaa'an bima kanu ya'malun jazaa'an bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula illa man taba wa amana wa 'amila amalan shalihan. Maka Imam Al-Ghazali setelah memberikan kita contoh-contoh bahwa pentingnya ilmu dibarengi dengan amal, maka Imam Al-Ghazali memberikan kita dalil, baik itu Al-Quran dan Sunnah, dan memberikan kepada kita diskusi bagaimanakah pentingnya ilmu disertai dengan amal. Maka walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, apabila engkau membaca ilmu itu, membaca kitab-kitab ini selama 100 tahun, wa jama'ata alfa kitabin, dan mengumpulkan segala ilmu tersebut, berbagai macam kitab, beribu-ribu kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi illa bil amal. Maka ini perlu perhatian nih. La takunu musta'idan li rahmatillahi illa bil amal. Maka engkau la takunu tidak akan musta'idan siap li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Engkau tidak akan siap untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amal. Nah, ini dulu kita memahami ini harus dengan hati-hati. Imam Al-Ghazali dengan kecerdasannya dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bahwasanya ilmu dengan amal itu membuat kita siap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pandainya seseorang, pintarnya seseorang, beramalnya seseorang dengan ilmu yang ia dapatkan, kayanya seseorang, apalagi berkuasanya seseorang, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia sendiri. Nanti Imam Al-Ghazali akan merinci hal ini lebih lanjut.
Tetapi saya ingin menekankan bahwasanya amalan-amalan soleh tersebut adalah cara kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang ayah mencari nafkah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya jalannya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada pahala di sana. Maka tatkala seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu mencari ilmu, bertalaki, duduk di depan syekh, menempuh perjalanan panjang, pergi dari Indonesia ke masjid ini hanya untuk menuntut ilmu, dan ilmu itu diamalkan, itu semata-mata hanya untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat Allah itu adalah sebuah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebabnya? Apa latar belakang hal tersebut bisa diberikan? Dengan amalan soleh. Maka Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah sepatutnya bagi seorang manusia akan mendapatkan apa yang ia usahakan? Maka ketika seseorang yang fokusnya untuk mencari kehidupan dunia, yang ia dapatkanlah kehidupan dunia, maka tatkala seseorang beramal, berusaha untuk mencari uang, mencari harta, yang ia dapatkan adalah harta. Jika seseorang berusaha, beramal untuk mendapatkan kekuasaan, maka yang ia dapatkan adalah kekuasaan. Tetapi jika seseorang beramal hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang tadi tidak bermakna baginya. Maka Imam Al-Ghazali berkata, faman qala, barang siapa yang berkata, yang berpendapat, inna hadhil ayah mansukhatun biqaulihi alaihi salatu wasalam, bahwasanya ayat tersebut dengan pentingnya beramal itu dihapuskan hukumnya, tidak bermakna putus seluruh amalnya, kecuali 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Sedekah jariyah. Apa amalan tersebut? Ilmu yang bermanfaat. Apa amalan tersebut? Seorang anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Bukankah ketiga hal ini adalah amalan-amalan yang tidak ada usaha? Begitu kata Imam Al-Ghazali, kurang lebih menyeratkan. Ada seseorang yang berpendapat seperti itu. Tetapi hal ini direspon oleh Imam Al-Ghazali, bahwa sedekah jariyah itu didahului dengan usaha, didahului dengan amal. Bagaimana kita bisa bersedekah jika kita tidak dititipi harta? Bagaimana kita bersedekah jika kita tidak mempunyai uang? Bagaimana kita untuk mendapatkan uang? Dengan beramal, dengan berusaha. Al ilmu yantafi'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali kita bertalaki, kecuali kita belajar, duduk di depan masyayikh. Yang ketiga, al-waladun solehun yad'ulah. Seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin seorang anak ini bisa menjadi soleh tanpa pendidikan dari lahirnya? Bagaimana mungkin seorang anak ini bisa soleh, bisa mendoakan kedua orang tuanya, kecuali dekat dengan orang tuanya? Bukankah kedekatan itu, bukankah pendidikan dari orang tua ke anak itu adalah sebuah amal? Maka ketiga hal ini menunjukkan bahwasanya segala hal itu perlu dengan amal. Segala hal itu perlu dengan usaha. Untuk apa? Untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya bagaimana kita beramal. Itulah bagaimana pentingnya kita untuk berusaha sekeras mungkin. Meskipun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan
Wala in kanat mansukhatan fama taqulu fi qoulihi ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Dan jika hal yang beramal itu tidak, dan jika ilmu tanpa amal itu memang mempunyai faidah, mempunyai manfaat, maka apakah maknanya qaul Allah ini? Apakah maknanya firman Allah ini? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin mengharapkan dirinya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka beramallah, berusahalah dengan amalan yang baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, maka ada balasan bagi mereka yang selalu beramal. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatu firdausin nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal baik, beramal soleh, kanat lahum jannatu firdausin nuzula, maka dia akan diberikan Jannatul Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Amanu beriman, ilmu, wa 'amilus sholihat dan beramal. Illa man taba wa amana wa 'amala sholihat. Naam. Wa ma taqulu fi hadzal hadits buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka Imam Al-Ghazali memberikan kita lagi hadis, memberikan kita dalil lagi, bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, amal bil lisan, amal usaha, wa iqamis salah, amal juga, perbuatan juga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, amal juga, wa shaumi Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, amal juga, wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan semua hal ini, kelima hal ini adalah amal. Kenapa disebutkan hanya 5? Seakan-akan bahwasanya Islam itu hal yang paling penting, yang menjadi ibadah, yang menjadi tunjangan, yang menjadi tiang bagi agamanya adalah kelima hal ini. Apa itu? Syahadat, tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah mengetahui Allah bahwasanya dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selainnya, dan mengetahui bagaimana Muhammad Rasulullah SAW adalah utusannya, maka diterapkanlah apa pengajaran di kedua hal itu. Apa yang jadi perbedaan sekarang? Apa yang menjadi amal? Apa yang menjadi istiwanah? Apa yang menjadi tiang agama? As-shalah wa iqamis shalah. Dan jadikanlah salat yang mana? As-salatul mafruḍah, salat yang fardu, salat yang 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang mana ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Maka bagaimana jika kita mengklaim diri kita seorang muslim tetapi kita lalai menunaikan salatnya? Bagaimana kita mengklaim kita muslim tapi kita tidak mengikuti sunnah nabinya? Bagaimana kita mengklaim bahwasanya kita muslim tapi kita tidak tahu ajaran Islam itu sendiri? Wa ita'iz zakah, dan zakat, wa shaumi Ramadan, dan saum pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi mereka yang mampu. Naam. Wal iman qaulun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkani. Wal iman, dan iman itu qaulun bil lisan, adalah perkataan dengan lisan. Wa tasdiqun bil janan, al janan yakni qalbun, hati, dan pembenaran dengan hati. Wa amalun bil arkan, al arkan yakni jawarih, dan diamalkan dengan anggota badan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Maka iman itu bukan hanya sebatas asyhadu alla ilaha illallah di dalam lisan saja, tetapi bagaimana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ini diucapkan di dalam lisan, dibenarkan dalam hati, dan terlihat diamalkan dalam setiap aspek kehidupan. Mengapa hal ini penting? Karena seorang manusia mungkin yang tergolong menjadi masuk dalam golongan munafik. Qaulun bil lisan wa takdzibul bil janan, walakin amalun bil arkan. Karena ada orang yang qaulun bil lisan, dia percaya bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Diucapkan, dia ucapkan itu. Dia ucapkan bahwasanya salat itu penting.
dia ucapkan bahwasanya Islam itu agama yang paling benar. Tetapi takdzibun bil janan. Hatinya menolak hal itu. Apakah sekarang ada? Bukan hanya sekarang, bahkan di masa Nabi Muhammad SAW, golongan ini sudah ada. Golongan orang-orang munafik ini sudah ada. Wa amalun bil arkan. Dia berbuat. Anggota badannya bergerak untuk beramal. Tetapi ada alamat, ada ciri-ciri bahwasanya perbuatannya itu dibarengi dengan karohah, dibarengi dengan kebencian, dibarengi dengan malas-malas. Maka golongan ini hanya ada di golongan manusia. Karena golongan jin tidak ada jin yang munafik. Jin hanya muslim, kafir. Manusia, muslim, kafir. Dan di antaranya munafik. Naam. Wa dalilul a'mali aktsaru min an yuhsa. Wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillahi wa karamihi walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Oh. Ini ibarat yang begitu singkat tetapi dalam maknanya. Wa dalilul a'mali aktsaru min ayyuhsa. Bahwasanya dalil untuk beramal itu sangat banyak. Aktsaru lebih banyak min ayyuhsa daripada kita menghitungnya. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamihi. Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu yablughul jannah, dia bisa masuk surga bi fadlillahi wa karamihi, dengan rahmat dan dermawannya, karam Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi ba'da ayasta'inda bi ta'atihi wa ibadatihi. Setelah ia bersiap, setelah ia mempersiapkan diri dengan beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, dengan orang-orang yang muhsin. Maka kita bisa pahami dari hal ini bahwasanya seorang hamba ini, baik itu yang beramal soleh atau tidak, ia akan masuk surga dengan syarat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalnya. Kenapa demikian? Karena jika kita muhasabah, jika kita mau perhitungan, bagaimana kita bisa menghitung nikmatnya satu mata ini dengan perbuatan amal kita di dunia, apakah bisa terganti? Maka satu waktu ada riwayat mengatakan bahwasanya, ya Allah, saya ingin masuk surga karena amalan saya. Maka Allah lakukanlah suatu pertimbangan, Allah lakukan hisab. Hisabnya apa? Allah timbang nikmat satu bola mata ini dengan amalan yang ia perbuat di dunia. Maka amalan yang ia perbuat di dunia ini tidak cukup untuk menyamai bagaimana nikmatnya satu bola mata ini. Lalu bagaimanakah kita bisa sombong? Bagaimanakah kita bisa arogan bahwasanya kita ini nanti masuk surga karena amalan kita? Bagaimanakah kita bisa arogan dan sombong bahwasanya kepintaran ini, mudahnya menghafal, itu karena kita pintar? Bagaimana kita bisa arogan? Bagaimana kita bisa sombong bahwasanya orang-orang mendengarkan ini karena saya alim? Tidak, ya, itu jauh-jauh. Segala hal sesuatu yang baik berupa fadilah atau keutamaan yang kita dapatkan, yang kita nikmati, bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ayasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Kita bersiap, kita mempersiapkan diri menyambut rahmat Allah itu dengan taat dan ibadah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah. Ya, rahmat Allah turun kepada seluruh makhluknya. Rahmat Allah turun kepada muslim dan kafir. Rahmat Allah turun kepada muslim dan kafir. Tetapi bagi mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh, maka rahmat Allah turun dengan lebih cepat. Maka rahmat Allah turun dengan begitu banyak. Maka saya berwasiat
menasihati diri saya sendiri khususnya dan para jamaah semua, ada satu waktu dan kita telah dekat dengan waktu itu, dan di waktu tersebut rahmat Allah turun begitu banyaknya, bahkan setan-setan dibelenggu. Kapankah waktu itu? Di bulan Ramadan. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan ini, dan kita persiapkan dari sekarang. Maka bagaimanakah Imam Al-Ghazali memberikan kita permisalan bahwasanya amalan kita itu tidak akan cukup untuk bisa masuk surga. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Walau qila yablughu aidan bi mujarradil iman. Qulna na'am, lakin mata yablug? Kam min aqabatin ka'udin tastaqbiluhu ila ayyasil. Awwalu tilkal aqabat aqabatul iman. Annahu hal yaslamu minas salbi amla, wa idza wasala yakunu janniyan muflisan. Qala Hasanul Basri rahimahullah, yaqulu Allah ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi qadri a'malikum. Nah, bagaimana Imam Al-Ghazali menuliskan, berkata bahwasanya walau kila, jika dikatakan ya belum itu demi mujarradul iman, bahwasanya masuk surga itu cukup dengan beriman saja tanpa beramal, cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa salat, tanpa mengeluarkan zakat, tanpa melaksanakan saum Ramadan. Kulna na'am, ya mereka bakal sampai ke surga. Lakin mata tablug, tapi kapan mereka akan sampai ke surga? Kam min aqabatin ka'udin tastaqbiluhu ila ayyasin. Maka seberapa banyakkah tantangan, hambatan dan su'ubah yang akan ia lewati sampai nanti ia masuk surga. Lalu apa tantangan pertama? Apa hambatan pertama? Apa ujian yang pertama? Awwalu tilkal aqabatul iman. Maka ujian yang pertama adalah al-iman. Ditanya dulu tauhidnya, akidahnya. Apakah kamu percaya Allah itu adalah Tuhan dan Muhammad SAW adalah Rasul, utusannya? Jika percaya, masuk ke ujian selanjutnya. Jika tidak, fadkhulun nar, masuklah ya ke neraka. Setelah itu apa? As-shalah. Ditanyakan salatnya. Salat kamu gimana? Apakah salat 5 waktu? Apakah ditambahkan dengan salat sunnah yang lainnya? Apakah ditambahkan dengan duha? Apakah ditambahkan dengan tahajud? Apakah sudah sempurnakah rukun dan syarat dalam salat kita? Terus itu semua ditanyakan terkait amalan-amalan tersebut. Annau hal yaslamu minas salbi, bahwasanya apakah amalan tersebut yaslamu minas salbi, selamat atau terlepas minas salbi, dari negatif. Apa negatif di sini? Syaitan. Apakah amalan-amalan yang kau kerjakan di dunia ini lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena yang lainnya? Maka di sini kita harus bagaimana mementingkan perkara ikhlas itu. Perkara bahwasanya segala perbuatan, segala amal itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti ada reward atau keutamaan dunia yang kita dapatkan, itu semua hanyalah natijah atau hasil, atau apa ya bahasa saya tuh, efek samping. Goyahnya, tujuannya, goalsnya, tujuannya tetap lillah, tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala belajar, tatkala mengajar, tatkala mencari nafkah, hasil adalah efek samping. Hasil itu bukan menjadi standar. Hasil itu bukan menjadi tolak ukur amalannya diterima atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah keikhlasan kita. Karena jika hasil menjadi tolak ukur, bagaimana mungkin, apakah sama seseorang yang ketika membaca 1 kali sudah paham, sudah hafal, tetapi ada orang lain yang dia perlu membaca 1000 kali baru paham? Ada orang lain yang membaca 1000 kali baru hafal?
bagaimanakah ini bisa menjadi tolak ukur? Tetapi jika tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala ia membaca, tatkala ia berusaha, hasilnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan, pelajarannya begitu sulit, sudah mendengarkan tapi tidak paham, sudah bertanya tapi tidak paham, mencari kepada orang lain tapi tidak paham juga, tetapi karena goyahnya, karena tujuannya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak berhenti untuk belajar. Maka kita harus senantiasa melihat diri kita. Apakah segala perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala atau telah tercampur dengan motif-motif dunia, telah tercampur dengan godaan-godaan setan. Dan jika tercampur, wa idza wasal jannah, dan jika seorang hamba ini tercampur niatnya dan masuk surga nanti, yakunu janniyan muflisan, maka dia akan menjadi penduduk surga muflisan, yang bangkrut, yang rugi, karena amalnya sudah habis. Maka dia akan masuk surga yang paling bawah, tetapi tetap surga juga. Surga itu sifatnya la ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar kabarnya, dan tidak akan pernah terfikirkan dalam akal manusia, tetapi di dalamnya kenikmatan-kenikmatan. Maka ketika Anda bayangkan di surga itu segala kenikmatan, apapun jenis kenikmatan dunia, maka ketahuilah segala hal itu lebih ketika kita nanti di surga. Maka bagaimanakah tingkatan surga ini? Sesuai dengan amalan kita. Ahlul Quran nanti akan masuk kepada surga para ahlul Quran. Ahlul saum, orang yang suka puasa, akan masuk sesuai dengan kadaran amalnya. Dan yang paling tinggi adalah surga Al-Jannatul Firdaus bersama Rasulullah SAW. Maka Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Hasan Al-Basri. Qala Hasan Al-Basri, Qala Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqul Allah Ta'ala li'ibadihi yawmal qiyamah udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha biqadri a'malikum. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya pada hari kiamat, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah surga bi rahmati, karena rahmat saya, waqtasimuha biqadri a'malikum, dan masuklah sesuai dengan amalan yang kalian kerjakan di dunia. Dan rahmat Allah sudah terasa sampai sekarang, sudah terasa dari sekarang. Apa cirinya? Kita bisa melihat bahwasanya jika kita beramal soleh, selalu Allah lipat gandakan. Membaca Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun, falahu asyru ajrun. Bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya itu 10 pahala. Fala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan kita juga ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dan kita dilipat gandakan pahala ketika malam Lailatul Qadar. Tetapi pernahkah kalian membaca satu riwayat tentang dilipat gandakannya amalan buruk? Bahkan amalan baik, jika baru diniatkan saja sudah dituliskan pahala. Tapi amalan buruk, apakah pernah ketika niat dituliskan pahala, dituliskan keburukan? Tidak. Amalan buruk dituliskan ketika kita sudah mengamalkan itu, ketika sudah dilakukan perbuatannya. Tetapi lihat, amalan baik bukan hanya dilipat gandakan pahalanya, tetapi baru berniat saja sudah dituliskan. Lalu apakah cukup berniat saja? Enggak. Karena ada tawakul, ada tawakul. Tawakul bitasydid dengan syiddah di huruf kaf, dan tawakul dengan alif mad setelah waw. Apa bedanya? Tawakul itu dia berniat karena Allah Subhanahu wa taala.
bertekad mengamalkan amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan berbuat sebagaimana Allah perintahkan. Tetapi tawakul dia hanya berniat saja tanpa beramal. Jadi ketika saya ingin sukses, saya ingin belajar Ihya Ulumuddin, saya ingin jadi ulama, tapi niat saja tanpa dia belajar, maka tawakul. Tapi jika ia tawakul, ia berniat, ia talabul ilmi, ia duduk di depan majalis, di depan syekh, maka itulah tawakul dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita menjadi salah satu hambanya yang termasuk golongan orang-orang yang mengamalkan apa yang kita ketahui. Orang-orang yang membarengi ilmu dengan aman. Membarengi ilmu dengan amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafiqin. Wa yakhfi ni'amahu wa yahfafi majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lidzil ikram wajhal karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shfina wa shfi mardana al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah.